Pernah kepikiran nggak kalau mau bikin pie apple, tapi bener-bener dari nol gitu? Dari nol banget maksudnya? Kayak gimana tuh? Ya, Carl Sagan punya analogi bagus nih. Kita kan butuh tepung, gula, apel ya kan? Iya bahan dasarnya. Nah, bahan itu kan molekul dari atom. Terus atom-atom ini, selain hidrogen ya, yang udah ada dari awal, datangnya dari mana coba? Ah, ini pasti arahnya ke bintang ya. Betul, jawabannya di bintang. Jadi kalau mau bikin pie apple dari nol, artinya Anda harus bikin alam semesta dulu. Selamat datang di penelusuran mendalam kita. Oke oke, mulai dari yang fundamental banget ya. Hari ini kita bakal bongkar bab 9 dari bukunya Carl Sagan yang luar biasa, Kosmos. Judulnya Kehidupan Bintang-Bintang. Kita mau telusuri gimana bintang itu lahir, hidup, terus mati. Dan yang penting gimana semua itu nyambung ke kita kan? Anda sekarang ini. Siap-siap deh, lihat langit malam bakal beda rasanya di sini. Persis. Kita kan seringnya lihat bintang ya, cuma titik aja gitu ya. Cantik di langit. Iya, Tapi hari ini kita coba lihat mereka sebagai dapur kosmik. Tempat elemen-elemen pembentuk Anda, bumi ini, bahkan pie apple tadi itu dimasak. dimasak ya istilahnya. Oke. Kita akan urai siklus hidupnya, dari mulai lahir di awan debu sampai ya akhir hayatnya. Kadang tenang, kadang wah, dramatis banget. Yuk, kita mulai aja. Siap. Ingat nggak sih waktu kecil lihat bintang? Penasaran banget itu apaan? Pastilah, semua anak kecil kayaknya gitu ya. Sagan cerita momen ahanya, waktu dia sadar kalau bintang itu, ya matahari juga, cuma letaknya jauh banget. Itu momen penting banget dalam pemahaman kita ya. Isinya hidrogen sama helium, panas banget, nyala karena ada reaksi fusi nuklir di intinya. Kedengerannya simpel ya sekarang, tapi bayangin pas orang pertama kali sadar itu, mind-blowing pasti. Dan matahari kita itu cuma satu loh, satu dari kira-kira berapa? 400 miliar bintang di galaksi kita aja, Bima Sakti. Ya, sekitar segitu. Dan sumber kita kosmos itu bener-bener nekenin betapa beragamnya mereka. Macem-macem banget. Macam-macam gimana tuh? Ada bintang raksasa yang gedenya, wah, matahari kita kayak debu aja dibanding dia. Bisa nelan miliaran, mungkin triliunan bumi kali. Serius, triliunan. Ada juga yang sisa-sisa bintang mati, ukurannya cuma sekecil kota, tapi padatnya minta ampun. Katanya sesendok teh aja beratnya bisa kayak gunung atau truk besar. Gila. Terus warnanya juga beda-beda kan? Ada artinya tuh. Betul. Warna itu nunjukin suhu dan usianya biasanya. Yang biru terang itu muda, panas banget. Yang hot lah ya. Haha, ya. Yang kuning kayak matahari kita, itu usia parubaya. Kalau merah, biasanya udah tua, udah mau pensiun. Terus ada sisa-sisanya kan, katai putih, katai hitam. Iya, itu fase akhir buat bintang kayak matahari. Katai putih itu intinya yang panas sisa, nanti pelan-pelan dingin jadi katai hitam. Udah mati total, gelap. Bener-bener kayak kebun binatang kosmik ya isinya. Bisa dibilang gitu. Dan banyak yang nggak sendirian loh. Mayoritas bintang itu punya pasangan. Oh ya, kayak orang aja. Iya, saling ngorbit gitu, sistem bintang ganda namanya. Bahkan ada yang bertiga, atau gerombolan puluhan bintang, sampai klaster globular yang isinya jutaan bintang tua banget. Jadi langit malam itu ramai sebenarnya. Wah, lebih kompleks dari yang kelihatan ya. Nah, bahan baku utama bintang ini hidrogen sama helium itu. Asalnya dari mana tadi? Big Bang ya? Iya, itu sisa-sisa dari awal alam semesta. Dari awan gas dan debu purba ini, nanti gravitasi mulai narik-narik materi jadi satu. Numpuk gitu? Numpuk, makin padat, makin panas di tengahnya, sampai akhirnya cukup panas buat nyalain reaksi fusi nuklir. Nah, klik, lahirlah bintang baru. Oke. Sekarang balik lagi nih ke pie apple tadi. Siap, udah lapar nih ngomongin pie apple terus. Karbon di gula, oksigen di airnya, nitrogen, besi. Itu semua kan elemen penting ya. Di badan kita juga ada. Itu nggak dibikin pas Big Bang kan? Enggak, Big Bang itu cuma ngasih kita hidrogen, helium, sama sedikit banget litium. Elemen-elemen lain yang lebih berat itu diracik di tungku super panas di dalam inti bintang. Jadi bintang itu beneran pabrik elemen ya? Literally, pabrik elemen kosmik. Gimana cara masaknya tuh? Prosesnya gimana? Intinya gini, di dalam inti bintang itu kan tekanan sama suhunya luar biasa tinggi ya. Hmm, Nah, kondisi ini maksa 4 inti hidrogen alias proton buat gabung. Lewat beberapa tahap sih, nggak langsung.
Dipaksa gitu ya? Ya, dipaksa gabung jadi satu inti helium. Nah, proses fusi ini ternyata massa hasil akhirnya, helium, itu sedikit lebih ringan daripada total massa 4 hidrogen awal. Ada massa yang hilang, kemana? Nah, massa yang hilang ini nggak beneran hilang, dia berubah jadi energi murni. Sesuai rumus Einstein yang terkenal itu, E sama dengan mc kuadrat. E sama dengan mc kuadrat, itu dia. Energi inilah yang bikin bintang nyala terang dan panas. Matahari kita udah ngelakuin ini selama miliaran tahun, dan masih akan lanjut miliaran tahun lagi. Oke, itu kan hidrogen jadi helium. Terus katanya bisa bikin elemen lain juga. Bisa, kalau bintangnya cukup masif. Setelah hidrogen di intinya habis, dia bisa mulai bakar helium jadi karbon. Terus kalau lebih panas lagi, karbon jadi oksigen, neon, silikon, dan seterusnya. Kayak masak bertahap gitu. Semakin berat elemennya, butuh suhu lebih tinggi lagi. Betul. Prosesnya terus berlanjut sampai bikin elemen-elemen yang ada di tabel periodik itu. Tapi, kayaknya ada semacam misteri kecil soal ini ya, yang neutrino itu. Apa itu? Anda nyinggung soal masalah neutrino matahari. Dulu itu sempat bikin bingung para ilmuwan. Kenapa emang? Teorinya kan, fusi di matahari harusnya menghasilkan banyak banget partikel neutrino ini. Partikel ini unik, hampir nggak berinteraksi sama materi, jadi bisa langsung keluar dari inti matahari. Terus? Nah, pas ilmuwan coba deteksi di bumi pakai detektor khusus, jumlah neutrino yang ketangkep kok jauh lebih sedikit dari yang diprediksi teori. Loh, kok bisa? Teorinya salah. Sempat dikira gitu, tapi ternyata penjelasannya sekarang lebih ke neutrino tuh bisa berubah wujud atau berosilasi jadi jenis neutrino lain dalam perjalanannya dari matahari ke bumi. Detektor awal cuma sensitif ke satu jenis. Oh, jadi bukan hilang, tapi berubah jenis saja? Kira-kira gitu penjelasannya sekarang. Tapi teka-teki ini nunjukin kalau ya masih banyak detail yang perlu kita pelajari soal inti bintang. Walaupun gambaran besarnya, fusi sebagai mesin bintang, itu udah kokoh banget. Oke. Jadi bintang masak elemen. Sekarang gimana kalau bahan bakarnya? Hidrogennya habis. Khususnya buat bintang seukuran matahari kita nih. Katanya 5-6 miliar tahun lagi ya? Iya, sekitar segitu lagi umurnya. Apa langsung mati gitu aja? Gelap? Atau gimana? Nggak langsung mati sih, justru dia ngalamin transformasi yang cukup dramatis. Dramatis gimana? Jadi pas hidrogen di inti habis, kan nggak ada lagi tekanan dari fusi buat ngelawan gravitasi. Intinya mulai mengerut tuh. Menciut gitu. Iya, mengerut. Tapi justru karena mengerut itu, dia jadi makin panas dan padat. Cukup panas sampai akhirnya bisa mulai membakar helium jadi karbon di sekitar inti. Wah, masak tahap berikutnya. Nah, panas ekstra dari pembakaran helium ini bikin lapisan luar bintang ngembang gila-gilaan. Bisa ratusan kali lipat ukuran matahari sekarang. Tapi karena ngembang jauh, permukaannya jadi lebih dingin, warnanya jadi merah. Ini yang disebut fase raksasa merah. Tunggu. Ngembang ratusan kali lipat. Itu berarti Berarti planet-planet bagian dalam bisa ketelan. Merkurius, Venus, Bumi juga dong? Kemungkinan besar iya. Merkurius dan Venus hampir pasti. Bumi mungkin di ujungnya atau bisa juga ikut tertelan. Waduh, serem banget ya bayanginnya. Kiamat versi matahari ini. Untungnya masih lama banget, 5 miliar tahun lagi. Mungkin kalau manusia masih ada, udah canggih banget. Udah bisa pindah ke planet lain atau sistem bintang lain mungkin. Semoga ya. Terus setelah jadi raksasa merah, apalagi? Fase raksasa merah ini nggak selamanya. Akhirnya, bintang ini akan melepas lapisan luarnya yang udah ngembang itu. Kayak ngehembusin nafas terakhirnya gitu, tapi versi gas raksasa. Dilepas ke angkasa. Iya, gas ini nanti akan membentuk cangkang indah yang bersinar, karena diterangi sama inti bintang panas yang tersisa di tengahnya. Pemandangan ini cantik banget, kita sebut nebula planeter. Nebula planeter. Namanya kok planeter? Ada hubungannya sama planet? Nah, itu dia. Namanya agak menyesatkan. Dulu, Mas pertama dilihat pakai teleskop awal yang belum canggih, bentuknya kayak piringan, agak kabur mirip planet gas. Makanya dikasih nama itu. Tapi sebenarnya nggak ada hubungan langsung sama pembentukan planet. Cuma sisa gas dari bintang mati aja. Oh gitu toh. Terus intinya sendiri gimana? Yang tadi udah bakar helium jadi karbon itu? Nah, inti yang ditinggalin ini, yang isinya kebanyakan karbon dan oksigen, udah nggak bisa fusi lagi kalau masanya kayak matahari.
Dia jadi objek yang kecil banget. Mungkin cuma segede bumi, tapi masanya masih gede. Hampir sama kayak matahari awal. Benda ini super padat dan masih panas banget awalnya. Ini namanya katai putih. Katai putih. Jadi dia nggak ngapa-ngapain lagi, cuma diam aja gitu. Iya, dia udah nggak menghasilkan energi baru. Cuma nyimpen sisa panas dari masa lalunya aja. Dan pelan banget, selama miliaran, bahkan mungkin triliunan tahun, dia akan terus mendingin. Sampai akhirnya jadi dingin total. Dan gelap. Itulah katai hitam. Akhir yang sunyi buat bintang seukuran matahari. Tapi tadi kan dibilang banyak bintang punya pasangan. Kalau si katai putih ini nggak jomblo gimana? Ada cerita lain? Nah, ini menarik. Kalau katai putih ada dalam sistem bintang ganda, dan pasangannya itu seringnya sih bintang yang lagi jadi raksasa merah, jaraknya cukup dekat. Bisa CLBK gitu, cinta lama bersemi kembali. Haha, lebih ke mencuri materi sih. Gravitasi katai putih yang kuat itu bisa narik gas, terutama hidrogen, dari lapisan luar pasangannya. Dicuri, terus gasnya diapain? Sampai akhirnya suhunya cukup tinggi buat memicu ledakan fusi termonuklir di permukaannya. Boom! Meledak. Hmm. Sedahsyat apa? Katai putihnya jadi terang benderang sesaat bisa kelihatan dari jauh. Tapi ini ledakan di permukaan aja. Bintang intinya sih utuh. Ini yang kita sebut nova. Perlu diingat ya, nova. Beda sama supernova. Oh, beda ya? Kirain Ya. sama aja. Oke, nova. Beda banget skala ledakannya. Nah, kalau mau ngomongin ledakan yang benar-benar dahsyat, kita harus lihat nasib bintang yang masanya jauh lebih besar dari matahari. Bintang-bintang raksasa itu ya? Yang hidupnya boros tadi. Betul, mereka bakar bahan bakarnya cepat banget, umurnya mungkin cuma beberapa juta tahun aja. Jauh lebih pendek dari matahari. Dan akhir hidupnya, nah itu baru namanya supernova. Supernova. Ini dia yang ditunggu-tunggu. Ledakan paling spektakuler di alam semesta ya katanya. Bisa dibilang begitu. Tingkat energinya luar biasa. Gimana ceritanya bisa sampai meledak kayak gitu? Apa pemicunya? Jadi bintang masif ini kan proses masaknya lebih lanjut. Dia bisa terus fusi elemen sampai akhirnya di intinya terbentuk besi. Besi? Kenapa besi spesial? Besi itu elemen paling stabil di alam semesta dari segi energi nuklir. Kalau kita coba gabungin inti besi jadi elemen yang lebih berat lagi, itu malah butuh energi, bukan menghasilkan energi kayak fusi elemen ringan sebelumnya. Jadi dapurnya mati pas udah jadi besi. Persis. Nggak ada lagi energi yang dihasilkan dari fusi di inti. Akibatnya, nggak ada lagi tekanan panas yang bisa nahan gaya gravitasi bintang itu sendiri, yang narik ke dalam. Terus intinya ambruk. Ambruk dengan kecepatan luar biasa. Runtuh ke dalam dirinya sendiri dalam hitungan sepersekian detik. Keruntuhan katastrofik ini bikin inti jadi super padat dan memicu gelombang kejut raksasa yang memantul keluar. Gelombang kejut. Iya, gelombang kejut ini melesat keluar dengan kecepatan tinggi, nabrak lapisan-lapisan luar bintang yang juga lagi dalam proses jatuh ke dalam. Tabrakan dahsyat inilah yang meledakkan seluruh bagian luar bintang ke angkasa. Duar. Itu supernova. Gila. Kebayang gak sih ledakannya? Katanya bisa lebih terang dari seluruh galaksi ya? Betul. Selama beberapa minggu atau bulan, satu supernova bisa bersinar lebih terang daripada gabungan cahaya miliaran bintang lain di galaksinya. Fenomena yang luar biasa terang. Wow, tapi selain keren dilihat kalau aman dari jauh ya, ada gunanya nggak sih ledakan ini maksudnya buat alam semesta gitu? Oh, sangat. Justru supernova ini krusial banget buat kita ada di sini. Kok bisa? Tadi ya, fusi di inti bintang normal itu berhenti di besi. Nah, elemen-elemen yang lebih berat dari besi di tabel periodik, emas, perak, timah, platinum, uranium, semua itu gimana cara bikinnya? Gimana? Satu-satunya tempat di alam semesta yang kita tahu punya kondisi cukup ekstrim, suhu triliunan derajat, aliran neutron yang deras untuk membentuk elemen-elemen super berat, ya di dalam ledakan supernova itu. Saat-saat terakhir bintang masif yang sekarat. Jadi emas di cincin, perak, di sendok, itu semua lahirnya pas supernova. Ya, lahir di tengah kekacauan kosmik itu. Dan nggak cuma dibikin, supernova juga berfungsi menyebarkan semua elemen ini, yang ringan maupun yang berat, ke seluruh penjuru galaksi. Ditebar gitu ya, kayak benih. Persis, kayak petani kosmik. Ledakannya nyebarin materi bintang yang udah diperkaya elemen berat ini ke awan-awan gas dan debu antar bintang. Terus awan itu jadi bahan baku lagi. Betul. Jadi bahan baku buat generasi bintang dan planet berikutnya. Termasuk tata surya kita, termasuk bumi, termasuk semua atom berat yang ada di tubuh Anda sekarang. Jadi
pas Carl Sagan bilang kita ini terbuat dari materi bintang atau star stuff, itu beneran harfiah ya? Bukan cuma kiasan? 100% harfiah. Setiap atom karbon, nitrogen, oksigen, besi, dan elemen berat lain di badan Anda, itu dulunya pernah ada di dalam inti bintang yang hidup miliaran tahun lalu, terus dilepahkan keluar lewat ledakan supernova. Kita ini secara harfiah, anak-anak bintang, debu bintang yang jadi sadar. Wah, ini benar-benar bikin merinding kalau dipikirin dalam-dalam ya. Koneksi kita sama kosmos itu nyata banget. Iya kan? Oke, setelah ledakan sehebat supernova itu, apa yang tersisa dari inti bintangnya? Kan tadi ambruk tuh, jadi apa dia? Apa hancur semua? Nggak hancur semua. Inti yang runtuh itu nasibnya tergantung pada seberapa besar massa yang tersisa setelah ledakan. Ada batasannya. Gimana batasannya? Kalau massa intinya itu lebih besar dari batas massa katai putih sekitar 1,4 kali massa matahari, tapi kurang dari sekitar 3 kali massa matahari, dia akan runtuh jadi objek yang luar biasa padat, bintang neutron. Bintang neutron? Kayak apa itu? Bayangin aja, massa sekitar 1,5 atau 2 kali massa matahari, tapi dipadatkan jadi bola yang diameternya cuma sekitar 20-30 km. Seukuran kota Jakarta lah kira-kira. Sekecil itu tapi seberat matahari. Gila padatnya. Isinya apa? Saking padatnya, tekanan gravitasinya maksa proton dan elektron buat bergabung jadi neutron. Makanya namanya bintang neutron, isinya hampir murni neutron semua. Terus dia ngapain aja? Bintang neutron ini? Diam aja? Biasanya dia berputar cepet banget. Sisa dari putaran bintang induknya yang mengerut. Bisa ratusan kali per detik. Dan medan magnetnya juga kuat banget. Terus kita bisa lihat dia? Kadang-kadang, kalau medan magnetnya itu bikin dia mancarin gelombang radio atau radiasi lain dari kutub magnetiknya. Dan kebetulan pancaran itu menyapu bumi secara periodik. Pas dia muter, kita bisa deteksi sebagai sinyal yang berkedip-kedip teratur. Ini yang disebut pulsar. Kayak mercusuar kosmik. Pulsar? Oke, itu kalau masanya sedang. Gimana kalau inti yang tersisa itu lebih masif lagi? Lebih dari 3 kali massa matahari. Nah, kalau ini, bahkan tekanan antar neutron pun nggak cukup kuat buat nahan gravitasi yang segitu besarnya. Nggak ada gaya di alam semesta yang diketahui bisa menghentikan keruntuhannya. Jadi runtuh terus? Nggak berhenti? Runtuh terus tanpa batas menuju satu titik singularitas, kalau kata teori. Objek yang terbentuk ini punya gravitasi paling ekstrim yang bisa dibayangkan. Lubang hitam atau black hole. Black hole? Ini dia yang paling misterius ya? Bisa dibilang gitu. Gravitasinya begitu kuat sampai kecepatan buat lepas dari cengkeramannya itu lebih tinggi dari kecepatan cahaya. Artinya cahaya pun nggak bisa lolos. Betul. Karena nggak ada yang bisa bergerak lebih cepat dari cahaya, ya nggak ada apapun yang bisa keluar kalau udah melewati batas tertentu yang disebut event horizon atau cakrawala peristiwa. Makanya kelihatan hitam. Kalau hitam dan nggak mencarin apa-apa, gimana kita tahu dia ada? Kan nggak kelihatan. Kita nggak bisa lihat langsung lubang hitamnya, tapi kita bisa lihat efek gravitasinya ke lingkungan sekitarnya. Contohnya? Misalnya, kita lihat ada bintang yang geraknya aneh. Kayak lagi ngorbit sesuatu yang nggak kelihatan, tapi masanya besar banget. Itu bisa jadi indikasi ada lubang hitam di situ. Oh, dari efek ke bintang lain ya? Atau kalau ada materi, misalnya gas dari bintang pasangannya, yang jatuh ke arah lubang hitam, materi itu nggak langsung masuk. Dia akan membentuk piringan di sekeliling lubang hitam, berputar kencang banget, jadi panas luar biasa karena gesekan, dan memancarkan sinar X yang sangat kuat, sebelum akhirnya tertelan. Sinar X ini bisa kita deteksi. Cygnus X1 itu contoh terkenal sistem kayak gini. Jadi dideteksi secara nggak langsung ya? Terus ada ide-ide aneh soal lubang hitam ini kan? Kayak jadi jalan pintas atau apa gitu? Ah, iya. Sumber kita juga nyinggung itu. Spekulasi-spekulasi liar tapi menarik. Mungkin nggak sih lubang hitam itu semacam wormhole? Terowongan menembus ruang waktu ke tempat lain di alam semesta, atau bahkan ke alam semesta lain? Wah, kayak di film fiksi ilmiah dong. Beneran bisa? Nah, ini dia. Secara teori fisika, kemungkinan itu ada di beberapa model matematis. Tapi ini masih sangat spekulatif. Belum ada bukti sama sekali dan banyak banget masalah teoretisnya. Jadi untuk sekarang, anggap aja ini masih ranah fiksi ilmiah yang seru buat dibayangin, tapi belum terbukti secara sains. Masih jadi salah satu misteri terbesar lah.
Oke deh, jadi dari pineapple ke bintang, supernova, sampai bintang neutron dan lubang hitam, gila ya perjalanannya. Luar biasa ya, Mang, siklus kosmik ini. Dan intinya, kalau ditarik lagi, ini semua balik ke kita ya. Coba deh Anda yang dengerin, renungkan lagi ini. Setiap atom di badan Anda, karbon di tulang, oksigen di paru-paru, besi di darah, itu semua, kecuali hidrogen purba, pernah dimasak di dalam bintang, terus dilempar sama supernova miliaran tahun yang lalu. Kita ini benar-benar terhubung secara fisik dengan bintang-bintang. Koneksi yang sangat intim dan fundamental. Iya kan? Kita ini, ya debu bintang. Perspektif ini juga ngasih pelajaran soal kerendahan hati mungkin ya. Kita nih hidup di planet kecil banget, Seupil lah ya, di skala kosmik. ngelilingi bintang yang ya biasa aja sebenarnya, nggak spesial-spesial amat. Di pinggiran galaksi, yang galaksi kita ini cuma satu dari ratusan miliar, mungkin triliunan galaksi lain di alam semesta yang teramati. Jadi kita nih nggak di pusat sama sekali ya, jauh dari pusat. Sejarah astronomi itu kan kayak cerita kita yang terus-menerus, ditendang menjauh dari pusat panggung. Dulu mikir bumi pusatnya, terus matahari, terus sadar galaksi kita bukan satu-satunya. Ternyata galaksi kita juga nggak di pusat alam semesta. Kita ini cuma titik kecil di lautan kosmik yang luasnya nggak terbayangkan. Bikin kita merasa kecil tapi sekaligus terhubung ya. Dan jangan lupa juga soal waktu kan? Nah iya, konsep waktu dalam astronomi itu penting banget. Karena cahaya itu butuh waktu buat merambat. Jadi pas kita lihat bintang yang jauh, kita sebenarnya lihat masa lalunya kan? Betul, cahaya dari bintang terdekat aja butuh waktu tahunan buat sampai ke kita. Kalau kita lihat galaksi Andromeda, galaksi tetangga terdekat kita, itu jaraknya sekitar 2,5 juta tahun cahaya. Artinya, cahaya yang kita lihat dari Andromeda sekarang itu berangkat dari sana 2,5 juta tahun yang lalu. Jauh sebelum ada manusia modern di bumi. Ngelihat ke langit itu kayak ngelihat mesin waktu, Wow. Jadi ruang dan waktu itu nyambung banget ya? nggak terpisahkan. Itu inti dari teori relativitas juga. Oke, jadi kalau kita rangkum nih, apa sih inti utama dari penelusuran kita soal kehidupan bintang-bintang dari bab 9 kosmos ini? Intinya, bintang itu punya siklus hidup. Mereka nggak abadi. Ada kelahiran, masa produktif di mana mereka bersinar dan memasak elemen-elemen penting melalui fusi nuklir. Jutaan sampai miliaran tahun lamanya? Iya. Lalu ada kematian. Entah berakhir tenang sebagai katai putih yang pelan-pelan mendingin, atau kalau bintangnya masif, berakhir dengan ledakan dahsyat supernova. Dan supernova ini bukan cuma akhir, tapi juga awal baru ya, karena dia nyebarin benih elemen berat untuk generasi berikutnya. Tepat sekali. Bintang, terutama yang masif dan meledak, itu adalah pabrik kosmik yang menciptakan dan mendistribusikan bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk membentuk planet berbatu, kayak bumi, dan juga unsur-unsur kimia kompleks yang jadi fondasi kehidupan seperti yang kita kenal. Jadi, tanpa siklus bintang ini, nggak akan ada kita. Sesederhana itu ya? Sesederhana dan sedalam itu, kita adalah bukti hidup dari proses kosmik yang luar biasa ini. Kita terbuat dari materi yang sama dengan bintang-bintang yang nun jauh di sana, yang bahkan mungkin udah lama mati. Memahami bintang itu pada dasarnya memahami asal-usul kita sendiri. Ini lebih dari sekedar fakta sains biasa ya. Ini tentang posisi kita di alam semesta. Di cerita besar evolusi kosmik yang udah berjalan hampir 14 miliar tahun ini. Betul, dan ada satu hal lagi yang menurut saya luar biasa. Apa tuh? Materi bintang yang tadinya mati, nggak punya kesadaran, selama miliaran tahun itu, di planet kecil ini, entah bagaimana caranya, bisa berevolusi jadi kompleks, jadi hidup, dan akhirnya jadi sadar. Jadi bisa mikir, bisa bertanya, bisa mempelajari alam semesta itu sendiri. Iya, kita ini, seperti kata Sagan juga di bagian lain, adalah cara bagi kosmos untuk mengenal dirinya sendiri. Materi bintang yang kini merenungkan bintang-bintang. Kesadaran itu sendiri adalah fenomena yang paling menakjubkan yang lahir dari proses kosmik ini. Wah, itu dalam banget sih. Nah ini mungkin pemikiran terakhir nih buat Anda yang lagi dengerin, buat direnungkan. Silakan. Kalau kita udah sadar nih betapa berharganya kehidupan sadar ini, yang ternyata lahir dari debu bintang di planet yang mungkin nggak spesial-spesial amat ini, dan kita sadar betapa terhubungnya kita dengan seluruh kosmos melalui materi pembentuk kita dan hukum fisika yang sama, pertanyaannya jadi, gimana sebaiknya kita menjalani hidup ini? Apa yang kita lakukan di sini dan sekarang, itu dampaknya apa?
Bukan cuma buat masa depan spesies kita di bumi aja mungkin, tapi juga buat potensi masa depan kesadaran itu sendiri, entah di sini atau mungkin suatu saat nanti di antara bintang-bintang lain. Pengetahuan ini membawa tanggung jawab yang besar ya jadinya. Kayaknya gitu ya. Bukan cuma bikin kita takjub sama alam semesta, tapi juga bikin kita mikir ulang soal tindakan kita. Pengetahuan kosmik ini punya implikasi etis dan filosofis yang dalam. Coba deh Anda pikirkan sendiri.